Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Muhammad Raya Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 2 sistem basis data. Soal pertama, buatlah DDL5 SQL untuk tabel penerbit dan tabel buku dari model relasional. Pertama, kita harus terlebih dahulu membuat database-nya. Dengan create database yang diberi nama perpustakaan, kemudian kita gunakan database-nya dengan use perpustakaan. Lalu kita jalankan sintaks dengan menekan tombol kirim. Setelah berhasil, dilanjutkan dengan membuat tabel penerbit dan juga tabel buku dengan sintaks create tabel penerbit yang berisi kode penerbit dengan tipe data varchar not null primary key. Nama penerbit varchar 50 not null. Dilanjutkan dengan create tabel buku yang berisi kode buku dengan tipe data varchar 10 not null primary key. Kode penerbit dengan tipe data varchar 10 not null. Nama buku dengan tipe data varchar 50 not null. Kemudian kita hubungkan dengan foreign key, kode penerbit, reference penerbit, kode penerbit. Setelah sintaks ini dibuat, kemudian kita pencet tombol kirim. Setelah berhasil, kita periksa apakah masing-masing tabel sudah terbuat atau belum. Kita cek di bagian tabel buku. Sudah benar kode buku, kode penerbit, nama buku, kemudian tabel penerbit sudah berisi tentang kode penerbit dan juga nama penerbit. Setelah itu, dilanjutkan dengan soal nomor 2, yaitu lakukan operasi insert data untuk kedua tabel dengan request seperti pada gambar di atas. Oke. Di sini kita akan masukkan data-data yang sudah ada di soal ke tabel penerbit dan juga tabel buku dengan sintaks insert into kode penerbit, nama penerbit, value, P001 Erlangga, P002 Mizan Pustaka, B001 Gramedia Pustaka, kemudian yaitu insert into buku, kode penerbit, nama buku, value, A01, B001, belajar basis data kilat, A02, B001, belajar basis data MySQL, D01, P001, buku matematika SMA 10, H01, P002, tentang kamu Terelie. Dan pastikan kita masukkan insert data yang benar ke tabel penerbit dan juga tabel buku. Setelah sintaks dibuat, kita menekan tombol kirim. Setelah berhasil, kita cek masing-masing datanya apakah sudah masuk atau belum. Di tabel penerbit sudah ada, sudah lengkap. Kemudian di tabel buku juga sudah benar. Setelah itu, dilanjutkan dengan nomor 3, yaitu tambahkan satu record di tabel penerbit dengan mengambil 4 digit terakhir NIM kalian, misal NIM mahasiswa 120222394, maka update tabel penerbit yang akan menjadi seperti berikut. Oke, di sini kita disuruh untuk memasukkan data dan menggunakan NIM 4 digit terakhir NIM kita. Dan kita akan menggunakan operasi insert into. Di sini insert into penerbit, kode penerbit, nama penerbit, value 3050, yaitu NIM 4 digit terakhir kalian, kemudian penerbit 3050. Setelah sintaks dibuat, kemudian kita jalankan dengan menekan tombol kirim. Kemudian setelah berhasil, kita lihat data yang baru sudah masuk atau belum ke tabel penerbit. Oke. 305 penerbit 3050 sudah ada di tabel penerbit. Setelah itu dilanjutkan dengan nomor 4
Tambahkan 2 record di tabel buku dengan kode penerbit diambil dari record yang baru. Untuk kode silakan diasumsikan sendiri. Berikut contohnya. Oke, di sini kita disuruh memasukkan masukkan data baru ke tabel buku dengan gunakan operasi insert into. Oke, karena data yang disuruh dimasukkan ada 2, maka sintaksnya menjadi seperti ini. Insert into buku, kode penerbit, nama buku, value, F001 3050 yaitu NIM kita, buku baru 1, F002 3050, buku baru 2. Pastikan data ini sesuai dengan yang diminta. Setelah itu, setelah sintak dibuat, mari kita pencet tombol kirim. Setelah berhasil kita cek di bagian tabel buku apakah sudah masuk atau belum. Oke, di sini sudah masuk, yaitu buku baru 1, buku baru 2 dengan NIM kita ya 3050. Kemudian dilanjutkan dengan nomor 5, update nama penerbit dengan kode penerbit terbaru menjadi nama kalian. Misalnya penerbit 2394 menjadi Dani Susilo dan tampilkan hasilnya dengan operasi select. Oke, di sini kita disuruh mengganti penerbit 3050 yang sudah kita buat tadi menjadi nama kita sendiri, yaitu Muhammad Ramadan, dan tampilkan hasilnya dengan menggunakan operasi select. Di sini kita akan menggunakan sintaks update penerbit, set nama penerbit dengan Muhammad Ramadan, kemudian kita where kode penerbit, dan pastikan 3050 ini sama dengan kode yang sudah kita masukkan tadi. Setelah sintaks telah dibuat, maka kita mencet tombol kirim. Oke, setelah berhasil diupdate, kita akan cek menggunakan operasi select, yaitu dengan sintak update perpustakaan select from penerbit. Kemudian setelah itu kita mencet tombol kirim. Setelah berhasil, kita cek apakah sudah berganti atau belum. Oke, di sini penerbit 3050 sudah ganti dengan Muhammad Ramadan dan pada penerbitnya 3050. Nomor 6, tampilkan semua record di tabel kecuali record dengan kode penerbit yang baru kalian tambahkan. Berikut contohnya. Oke, di sini kita disuruh menampilkan semua record di tabel buku kecuali dengan kode penerbit 3050 tentunya, yaitu NIM saya yang sudah saya masukkan tadi. Oke, di sini kita akan menggunakan operasi select dengan sintaks select from buku where kode penerbit tidak sama dengan 3050. Setelah sintaks telah dibuat, kita akan mencet tombol kirim untuk menjalankan program. Setelah berhasil, lalu kita cek apakah sudah benar atau belum. Oke, di sini 3050 tidak ada dan tabel buku sudah benar. Setelah itu dilanjutkan dengan nomor 7, tampilkan semua record di tabel buku dengan kode penerbit yang baru saja kalian tambahkan. Oke, setelah tadi tidak boleh menampilkan yang ada di tabel buku yang ada 3050, sekarang kita disuruh menampilkan yang di tabel buku yang ada kode penerbit 3050. Oke, di sini kita akan menggunakan sintaks atau operasi select. Sintaksnya yaitu select from buku where kode penerbit 3050. Setelah sintaks dibuat, kemudian kita jalankan dengan menekan tombol kirim. Lalu, setelah berhasil, kita cek apakah 3050 ini ada. Oke, di sini 305 yang ditampilkan hanya 3050 di tabel buku, dan di sini sudah benar. Kemudian dilanjutkan dengan soal nomor 8, yaitu tampilkan nama penerbit dan jumlah buku yang dicetaknya dan urutannya berdasarkan nama penerbit.
secara ascending. Berikut contohnya. Oke, di sini kita disuruh untuk menampilkan nama penerbit dan jumlah penerbit berdasarkan nama penerbit secara ascending. Di sini kita menggunakan operasi left join dan juga group B. Oke, ini sintaksnya yaitu use perpustakaan, lalu select penerbit titik nama penerbit, count buku titik kode penerbit, AS jumlah from buku, left join penerbit on buku titik kode penerbit sama dengan penerbit titik kode penerbit, grup B nama penerbit. Oke, setelah sintak ini dibuat, kemudian kita akan menekan tombol kirim. Setelah berhasil, kita cek apakah sesuai dengan soal. Oke, di sini sudah sesuai dengan soal, yaitu sudah dijumlahkan secara ascending. Kemudian setelah berhasil, kita lanjutkan dengan nomor 9, yaitu tampilkan kode nama penerbit dan nama buku dari penerbit Nizan Pustaka dan Erlangga. Oke, di sini kita disuruh menampilkan nama penerbit dan nama buku dari penerbit Nizan Pustaka dan Erlangga. Di sini kita akan menggunakan sintaks dengan operasi order by dengan sintaks use perpustakaan, select penerbit titik kode penerbit, koma penerbit titik nama penerbit, koma buku titik nama buku, from penerbit, left join buku on penerbit kode penerbit sama dengan buku titik kode penerbit, where penerbit titik kode penerbit sama dengan P001 or penerbit titik kode penerbit sama dengan P002 order by penerbit titik kode penerbit. Oke, setelah sintaks ini dibuat, kita akan mencet tombol kirim. Setelah berhasil, kita akan cek apakah sudah sesuai dengan yang di soal. Oke, di sini kita sudah sesuai, yaitu kita disuruh menampilkan nama penerbit Erlangga dan nama bukunya, kemudian nama penerbit Nizan Pustaka dan nama bukunya tentang kamu Terharie. Oke, setelah berhasil, dilanjutkan dengan nomor 10. Hapus semua record di tabel buku penerbit Gramedia Pustaka. Gunakan kode penerbitnya. Oke, di sini kita disuruh menghapus penerbit Gramedia Pustaka dari tabel buku dengan menggunakan kode penerbitnya. Oke, di sini kita akan menggunakan sintaks use perpustakaan, delete from buku, where kode penerbit B001. Pastikan kode ini sesuai dengan kode penerbit Gramedia Pustaka agar yang dihapus itu benar. Setelah sudah dipastikan benar, kemudian kita akan mencet tombol kirim apakah berhasil atau tidak. Oke, setelah berhasil, kita cek di bagian tabel buku apakah sudah terhapus atau belum. Oke, buku dari Gramedia Pustaka sudah tidak ada di tabel buku. Berarti kita sudah selesai menyelesaikan soal dari tugas 2 sistem basis data. Oke, sekian dari saya Muhammad Ramadan. Terima kasih.